Gongnya Pak Profesor saya tapi. Terima kasih Pak Ernie. Saya kira sebagaimana biasa saya harus berbicara sejujurnya. Dan di sini ada banyak orang pinter, ada banyak sarjana, dan kita bisa berbeda pendapat tanpa permusuhan. Karena saya ingat ada ungkapan, if what the scholar said is not subject to criticism, it might as well be left unsaid. Kalau tidak mau terima kritik ini, ya jangan datang ke sini. Saya sangat menyesal bahwa ada pengacara yang membiayai Profesor Andi Hamzah. Itu tidak betul dan itu salah sama sekali. Biarkan saya bicara dulu. Anda kan tadi bilang begitu kan, dibiayai. Coba jangan marah. Tadi kan saya sudah bilang. Kalau Anda marah ya sudah. Kenapa saya ngomong? Guru besar Anda tuh Anda pertaruhkan. Saya dikritik apapun saya terima. Ya toh. Itu satu. Kedua, kita boleh kumpul seluruh kuhab dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Tapi jangan lupa, Staatsfundamental norm kita dalam bahasa Jerman, Weltanschauung kita itu Pancasila, bukan Pencasilat. Mendatangkan dari Swedia, Norwegia, dari negara manapun, itu tidak berarti sudah cocok. Coba baca itu tulisan-tulisan sarjana Belanda di zaman kolonial. Mereka sudah peringatkan kita. Tidak mudah untuk mengambil. Almarhum Profesor Kusumadi yang saya waktu itu mau dijadikan asisten, saya tidak tahu apakah Pak Andi sudah lulus apa tidak. Tahun 1954. Apa sampean sudah lulus saya tidak tahu. Itu mengatakan era kodifikasi sudah selesai. Saya lihat perkembangan terakhir di Belanda. Undang-undang tindak pidana ekonomi itu kita jiplak. Itu adalah lex specialis legi generali. Bukan bagian. Dan kalau ada perkembangan yang baru, itu disisipkan. Supaya tidak tiap kali seluruh undang-undang itu harus dibongkar pasang. Itu kan membuang waktu. Dan saya mau tanggapi nanti mengenai para pengacara ini juga. Ketika menyusun atau mau menangani masalah amandemen, saya mau bertanya, apakah sudah ada blueprint pada waktu itu? Tidak ada, Menir. Tidak ada, karena saya duduk di situ. Tidak ada, saya tanya itu. Tidak ada. Jadi yang ditangani itu apa? Pasal ini, meloncat lagi ke pasal sana, meloncat lagi ke pasal sini. Bergantung dari situasi politik pada waktu itu. Kita ini kerja apa? Ya itu. Saya bukannya anti barat, saya juga perlu kutip. Saya kira semua orang yang pernah belajar paling tidak S1, S3, itu tahu mengenai Radbruch itu siapa. Radbruch itu mengatakan law which is morally, bukan technically, morally evil is not law at all. Saya tidak ingin membela KPK. Tapi saya tahu pada waktu KPK dibentuk saya ada di Senayan. Dan saya kapok berada di Senayan setelah saya lihat begitu politikus-politikus dan politisi bermain itu. Saya tidak senang itu. Apa saya mau bongkar itu di sini? Maka akhirnya dengan tidak usah minta maaf. Itu kan begitu. Polisi dan kejaksaan bahkan sampai sekarang pun juga belum beres. Bagaimana kita mau membongkar atau menghapus atau apapun istilah yang mau dipakai tentang KPK. I have nothing to do with KPK. Saya tidak dibayar oleh KPK. Saya tidak dapat apa-apa di KPK.
kira kita ini, apalagi saya tidak tahu kalau Anda tidak jadi dosen. Kalau jadi dosen, kita tuh harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Coba lihat itu, menteri, entah mulutnya itu kena penyakit sariawan atau giginya sakit. Saya tidak tahu. Murid-murid SMP, maaf, Pak, kan, saya tidak suka pakai istilah itu, bersetubuh di sekolah. Apa ada komentar di Indonesia sini? Dari presiden kita? Tidak ada. Mau jadi apa negara kita ini? Ada perempuan PSK umur 60 melayani anak-anak SD cuma bayar 1.000 dan 5.000. Mau jadi apa negara kita ini? Saya belum bicara tentang korupsi. Korupsi itu hanya salah satu penyakit saja. Saya juga tidak mau bantah ketika ada seorang mantan pejabat tinggi mengatakan korupsi itu virus. Saya harap malam ini beliau mendengar. Karena saya mengatakan itu bukan itu dari segi pendidikan. Kita ini kan, maaf Pak, saya lama-lama bertanya, kalau negara ini rusak atau terjadi revolusi atau apa, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan tiba-tiba semua orang cuci tangan bersih. Saya baca di koran, saya tidak usah sebut, tapi kalau Pak Karni mau ditulis bahwa korupsi ini sudah 72%. Itu bukan jumlah sedikit. Oke lah kalau mau dibilang zaman yang dulu. Saya ini kan sudah umur 81 tahun, lebih tua dari saudara Andi Hamzah. Saya tidak mau, sekarang saya buka. Ketika saudara Andi Hamzah bilang, Pak itu bagaimana dengan analogi? Kok bisa itu? Di analogi di pasal 1 ayat 2, kok di belakang tuh ada delek-delek. Dalam hati saya waktu itu, saya berterima kasih. Tapi saya juga tanya, kenapa Pak Andi tidak bantah saja? Kalau saya bantah. Antara lain mengenai santet. Teman saya guru besar, dia bilang, tidak ada istilah santet di dalam KUHP. Betul, tidak ada. Tapi perumusannya ada. Itu munafik namanya. Padahal itu teman saya baik. Kan kenapa bisa? Kita kan bicara terus terang. Kecuali kalau kita tidak punya kepercayaan kepada Allah atau kepada Tuhan atau kepada apapun yang saudara mau sampaikan. Integritas kita itu yang kita pertaruhkan. Kalau tidak usah pakai SH, itu artinya stomahon, anjing goblok. Pak Karni, kalau kita mau memperbaiki keadaan ini, jangan lupa saya kan latar belakang kriminologi, bukan latar belakang. Gitu. Saya hormati kalau apa yang dikatakan oleh Pak Romli. Meskipun Pak Romli ini saya yang bimbing sampai jadi S3 dan guru besar. Kita harus saling menghormati, tapi itu tidak berarti kita lalu membebek ke sana kemari. Dan kalau orang tidak sepakat terus kita marah. Saya sangat sesalkan sikap Bapak Profesor Andi Hamzah. Mau biarkan saya ngomong, sudah itu Anda mau bantah, Anda mau apa, itu silakan. Saya juga bisa bilang ini mengenai pengacara-pengacara ini. Saya sedang pikir, itu kalau pengacara dibayar dengan uang korupsi, apa bisa enggak dituntut? Bayangkan kalau satu perkara dapat berapa tadi ada yang saya dengar, 11 miliar. Itu bagaimana itu toh? Saya setuju Miranda Rule. Saya kan sudah baca. Ada berapa tahun saya mengajar pasca sarjana tentang Miranda Rule. Gitu. Saya dengar sini orang berbicara tentang due process model dan crime control model. Coba baca buku Packer baik-baik. Apa memang Packer bilang model-model itu berlaku di Amerika Serikat? Tidak. Jadi kita nih jangan-jangan have the clock where orang lain marvet niet waar de klepel hangt. Kita mendengar ada bunyi lonceng tapi kita tidak tahu lonceng itu di mana tempatnya. Saya mau beritahu, tadi saya dengar juga supaya habislah istilah salah kaprah ini. Betul, waktu saya jadi mahasiswa itu dipakai istilah deponering.
Kalau Anda baca sekarang di Belanda, Prokureur Jenderal mengatakan sudah tidak ada lagi istilah deponering, melainkan seponeren. Jadi kita itu jangan, apalagi kalau sudah dapat kedudukan tinggi, asal ngomong aja. Itu saya kira kebiasaan itu. Saya tidak ragu-ragu untuk mengkritik Bapak Presiden kita, tapi ada sopan santunnya. Saya tahu karena beliau orang Jawa. Kalau beliau orang Makassar dan orang Batak, saya kira caranya saya lain. Jadi saya tidak usah minta maaf kepada Pak Andi Hansa. Beliau harus tahu, saya ini kan punya 5 murid S3 dari Bugis. Saya juga tahu itu. Bagaimana sikap orang Bugis. Saudara-saudara, saya dalam beberapa hal sepakat kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Romli. 2 tahun tidak cukup. Saya kan juga ikut susun aturan peralihan KUHP. Tapi memang saya tidak dipakai lagi. Karena mungkin lidah saya terlalu tajam. Dan saya tidak pernah menyesal kalau saya tidak dipakai lagi. Nggak apa-apa. Tapi saya masih tetap dipakai ketika itu oleh almarhum Abdurrahman Wahid. Dan saya tanya sama Gus Dur, Pak Presiden, boleh saya panggil Anda Gus? Apa Anda ada keliru pilih saya? Dan sampai sekarang ini saya masih tetap jadi Ketua Komisi Hukum Nasional. Dan tidak dapat gaji. Nah itulah. Kita hanya dapat honorarium. Kalau ada pengacara atau siapa meskipun itu, jangankan traktir saya. Itu. Mau kasih kesempatan untuk ikut naik mobil saya akan pikir 2-3 kali. Saya tidak mau menjual nama saya dengan hanya sejumlah uang yang dipakai sebentar aja sudah habis. Oke, Pak. Saya tetap berpendapat selama keadaan di Republik ini belum tenang, belum tertib, dan belum selesai pemilihan umum, siapapun yang jadi presiden, saya tidak sepakat terlepas dari segala kekurangan yang ada pada KPK. KPK tidak boleh dibubarkan. Dan koste apapun. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Andi mau ngomong? Tuh, Pak, di depan. Tadi mengenai Kaligis ya. Kaligis ini mau ambil doktor. Judulnya Sistem Peradilan Pidana. Jadi dia mau studi banding ke Belanda dan Prancis. Karena saya pembimbingnya, saya sambil menyelam minum air. Jadi saling membimbing dia, ketemu hakim, jaksa, profesor di sana, saya masukkan juga tujuan saya untuk KUHP saya. Dia tujuannya lain, tujuannya menyusun disertasi, tujuannya saya lain. Ya, dan kemudian separuh jalan saja dia sampai di Paris. Saya sudah katakan tadi, dicopet paspornya di Paris. Jadi saya jalan berdua dengan ombudsman ke Roma, biaya sendiri. Gitu. Dari Roma ada demonstrasi. Saya tidak bisa pulang naik kereta api, harus naik pesawat. Pesawatnya setelah kurs 70 juta. Akhirnya satu-satunya jalan, saya masuk Jerman dulu, dari Jerman masuk ke Belanda. Kaligis tidak tahu itu. Sekarang tidak masuk saya. Ini terima kasih Pak.